Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jessica Manora, NIM 20017018, Prodi Sastra Indonesia. Sebelum menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel yang akan saya analisis, saya ingin menjelaskan tentang karya sastra. Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Karya ini sering menceritakan sebuah kisah dalam sudut pandang orang ketiga atau orang pertama, dengan plot dan melalui penggunaan berbagai perangkat sastra yang terkait dengan waktu mereka. Karya sastra dikenal dalam dua bentuk, yaitu fiksi dan non-fiksi. Jenis karya sastra fiksi adalah prosa, puisi, dan drama. Sedangkan karya sastra non-fiksi adalah biografi, autobiografi, esai, dan kritik sastra. Menurut Suroto, roman terbentuk atas pengembangan seluruh segi kehidupan pelaku dalam cerita tersebut. Karya sastra digunakan untuk memenuhi kepuasan rohani penulis dan para pembacanya. Bentuk kepuasan ini dapat diwakilkan melalui penggunaan bahasa yang bermakna kesenangan, kesedihan, kekecewaan, maupun ungkapan lain yang memiliki nilai keindahan. Karya sastra merupakan bentuk fisik dari sastra yang ditulis oleh sastrawan. Ciri khas yang mutlak ada di dalam karya sastra adalah keindahan, keaslian, dan nilai artistik dalam isi dan ungkapannya. Suatu karya tidak dapat dikatakan sebagai karya sastra jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi. Syarat keindahan di dalam sastra dan jika ada prinsip keutuhan, keselarasan, keseimbangan, dan fokus dalam penulisannya. Jenis karya sastra ada puisi, prosa, dan drama. Puisi yaitu salah satu bentuk karya sastra yang disajikan secara monolog. Kata-kata yang digunakan dalam penulisan puisi bersifat indah dan memiliki beragam makna yang mendalam. Penggunaan diksi, majas, rima, dan irama menjadi penentu keindahan puisi. Sedangkan pemadatan unsur-unsur bahasa menjadi penentu keberagaman makna yang terkandung dalam puisi. Bahasa yang digunakan dalam puisi tidak sama dengan bahasa sehari-hari. Puisi menggunakan bahasa yang ringkas dengan makna yang mendalam dan beragam. Penggunaan kata di dalam puisi mengandung konotasi yang disertai dengan beragam penafsiran dan pengertian. Puisi merupakan perwujudan dari imajinasi manusia yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh kreativitas. Di dalam puisi terdapat penyampaian perasaan seseorang yang menimbulkan simpati atau empati kepada orang lain ke dalam keadaan yang dialaminya. Selanjutnya yaitu prosa. Prosa yaitu karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi. Penyajian prosa dilakukan dengan menggabungkan bentuk monolog dan dialog. Di dalam prosa, pencerita memasukkan pemikirannya ke dalam pikiran-pikiran tokoh. Pemikiran para tokoh kemudian memunculkan dialog antar tokoh. Prosa dibedakan menjadi prosa non-sastra dan prosa sastra. Prosa sastra merupakan karangan yang bersifat ilmiah seperti laporan penelitian, makalah, atau artikel. Sedangkan prosa sastra terbagi menjadi prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi meliputi dongeng, cerita pendek, dan novel. Sedangkan prosa non-fiksi meliputi biografi, autobiografi, dan esai. Selanjutnya drama. Drama merupakan jenis karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan. Pemberian gambar dilakukan dengan peristiwa konflik dan emosi melalui perilaku dan dialog. Penyajian perilaku dan dialog mirip dengan perilaku dan dialog sehari-hari. Drama merupakan pembuatan ulang dan peniruan kehidupan sehari-hari ke dalam pentas dengan memanfaatkan kegiatan harian yang nyata. Unsur drama yang terutama ialah bahasa, gerak, posisi, isyarat, dan ekspresi wajah. Bahasa dalam drama memperhatikan penggunaan kata, intonasi, tempo kalimat,
pelafalan, serta volume suara dan tekanannya. Saya ingin menganalisis novel Salah Pilih karya Nursultan Iskandar. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang bisa kita temukan di dalam dan menjadi bagian dalam sebuah karya sastra. Dalam karya sastra novel misalnya, terdapat beberapa unsur intrinsik seperti tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Tema adalah ide, tujuan, atau makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Tokoh adalah orang atau pelaku cerita. Tokoh merajuk pada individu-individu yang ada di dalam cerita. Selanjutnya penokohan. Penokohan adalah penggambaran mengenai tokoh atau pelaku dalam cerita. Lanjut alur. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa yang kemudian membentuk sebuah cerita. Berdasarkan urutan waktu, terdapat alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya latar. Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita. Latar bisa berbentuk tempat, waktu, sosial, dan suasana. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita atau cara pandang yang digunakan pengarang untuk menyajikan cerita. Ada dua macam sudut pandang, yaitu orang pertama dan orang ketiga. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang menggunakan bahasa untuk menyampaikan, menjelaskan isi atau maksud dan tujuan cerita. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah sesuatu yang disampaikan berupa pesan atau nilai moral yang ada dalam sebuah cerita. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi sebuah karya sastra tetapi tidak berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Sesuai dengan namanya, unsur ekstrinsik berasal dari luar karya sastra. Sinopsis novel Salah Pilih karya Nursultan Iskandar. Di sebuah tempat bernama Sungai Batang, Maninjau, suku Minang, Sumatera Barat, tinggal sebuah keluarga yang terdiri atas seorang ibu, seorang anak laki-laki, dan seorang lagi perempuan, serta seorang pembantu. Ibu itu bernama Mariati, si lelaki Asri, dan yang perempuan Asnah. Sementara pembantu itu bernama Liah dan dua anak itu biasa memanggilnya Makcik Liah. Keluarga itu saling mengasihi satu sama lain sekalipun dengan si pembantu dan Asnah yang bukan anak kandung, Bu Mariati. Mereka tidak peduli dengan hal tersebut. Asnah pun juga sayang pada perempuan yang dianggap sebagai ibu kandung itu. Ia selalu sabar merawat Bu Mariati yang tengah sakit. Asri dan Asnah semakin lama semakin dewasa dan semakin akrab sebagai saudara. Mereka terbiasa jujur satu sama lain. Bahkan Asnah mengetahui rahasia kakaknya yang tidak diketahui sang bunda. Begitu juga sebaliknya. Namun ada satu hal yang sangat dirahasiakan Asnah. Dia menyayangi Asri lebih dari seorang kakak, melainkan rasa sayang seorang kekasih. Gadis itu sangat terpukul ketika sang ibu meminta anak lelakinya untuk segera menikah. Dia tahu bukan ia yang akan menjadi pendamping Asri karena adat melarang pernikahan sesuku seperti mereka. Asri menjatuhkan pilihan pada seorang putri bangsawan yang cantik, adik kandung mantan kekasihnya. Gadis itu bernama Sania. Mereka bertunangan lalu menikah setelah melewati beberapa adat Minangkabau. Pernikahan Asri dengan Sania sangat jauh dari kata bahagia. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat kuat dalam masalah adat. Sania selalu disetir sang ibu untuk mengikuti adat yang sangat kaku dan kuno menurut Asri, karena Asri sudah terbiasa dengan pendidikan luar yang bebas. Ia sangat menghormati adat, namun ia tidak suka terlalu dikekang dan dipaksa-paksa seperti dilakukan Sania padanya. Selain itu, Sania adalah wanita yang sombong, keras kepala, membedakan kelas sosial masyarakat, dan tidak suka bergaul dengan tetangga. Sania sangat cemburu dengan keberadaan Asnah dan ia ingin menyingkirkan gadis itu dengan berbagai cara. Tentunya peran sang ibu tidak tertinggal.
Suatu hari penyakit Ibu Mariati menjadi sangat parah. Asnah beserta Makcik Liah bergantian menjaganya. Tak lupa juga Asri lebih sering mengunjungi ibunya yang telah diasingkan Saniah di dalam rumah mereka yang lain. Penyakit Bu Mariati tidak dapat disembuhkan dan nyawanya telah lepas dari raga. Sebelum meninggal, ibu itu berpesan kepada anaknya. Ia menyesal telah meminta Asri menikah, apalagi dengan Saniah. Wanita itu juga menjelaskan adat Minang yang tidak melarang Asri dan Asnah menikah karena mereka tidak sedarah. Wanita itu berpesan agar anak lelakinya itu menikah dengan anak angkatnya, Asnah yang sifatnya sangat mulia dan di mata semua orang. Setelah kematian sang bunda, Asri selalu memikirkan petuah terakhir itu. Dan ia baru menyadari perasaan sayangnya kepada Asnah yang lebih setelah teman lamanya, Hasan Basri, datang kepadanya untuk meminta izin memperistri Asnah. Ia sangat cemburu dan tidak bisa mengambil keputusan, sehingga segalanya ia serahkan kepada Asnah. Asri sangat lega ketika Asnah menolak pinangan teman lamanya itu. Tanpa saling bicara, keduanya bisa mengerti bahwa ada cinta di antara mereka. Saniah menangkap keganjilan pada suaminya sehingga ia memaki-maki Asnah sebagai wanita yang tidak tahu diri. Kejadian itu diketahui Asri sehingga ia sangat marah kepada Saniah dan keduanya bertengkar hebat. Sementara Asnah memilih pergi dari rumah itu dan tinggal bersama Bu Mariah, adik Ibu Mariati. Semenjak kepergian Asnah, Asri tetap sering bertengkar dengan Saniah sehingga ia tidak betah lagi berada di rumah gadang itu. Suatu ketika, Bu Saleah, ibu dari Saniah, mendapat kabar bahwa anak lelakinya akan menikah dengan gadis biasa di perantauan. Ibu itu merasa geram. Ia tidak mau mempunyai menantu miskin dari satu suku lain. Kemudian ia mengajak Saniah beserta pembantu mereka pergi ke tempat putranya untuk menggagalkan pernikahan itu. Saking geramnya, Bu Saleah meminta sopir mobil yang ia sewa untuk mengebut walaupun jalanan sangat sulit. Alhasil, mobil yang mereka tumpangi kurang kendali sehingga masuk jurang lalu Saniah dan ibunya meninggal dunia. Unsur intrinsik dalam novel Salah Pilih karya Nur Sultan Iskandar. Tema: percintaan, pertentangan melawan adat, dan kesalahan seseorang dalam menentukan pilihan hatinya. Latar atau setting, latar tempat ada dalam roman ini disebutkan latarnya yaitu di daerah Minangkabau, Sumatera Barat, yaitu di Maninjau, Sungai Batang, Bayur, dan Bukit Tinggi. Sebagian juga mengambil latar di Pulau Jawa. Latar suasananya lebih berbau Melayu dan menampakkan suasana tegang, kacau, sedih, dan gembira. Waktunya saat pagi, siang, sore, dan malam. Tokoh dan penokohan. Tokoh 1, Asri, penyayang, sabar, terpelajar, taat pada orang tua. Tokoh 2, Asnah, berbudi luhur, ramah, pemaaf, taat pada orang tua, agak tertutup. Tokoh 3, Mariati, baik hati, sayang keluarganya. Tokoh 4, Siti Maliah, baik hati, penyayang. Tokoh 5, Saniah, pandai berakting, angkuh, suka menyindir, pencemburu, pemarah. Tokoh 6, Rusia, sabar, baik, lembut. Tokoh 6, Rangkayo, sombong dan angkuh. Tokoh 8, Datu Indomo, baik tetapi takut pada istri. Tokoh 9, Kaharudin, tidak suka membedakan orang, baik hati. Alur dalam roman ini menggunakan alur maju. Gaya penulisan yang digunakan dalam roman ini banyak memakai bahasa Melayu dan juga terdapat beberapa pantun. Gaya bahasa, personifikasi, halaman 138, matanya bersinar-sinar. Metonimia pada setiap judul, subbagian dalam cerita, dan masih banyak lagi. Amanat yang disampaikan dalam roman ini adalah, di dalam cerita ini tersirat bahwa kekuatan cinta lebih berharga daripada harta. Cerita ini menggambarkan bahwa kita harus mengikuti adat istiadat yang berlaku di daerah kita. Cerita ini menerangkan bahwa pendidikan itu sangat penting walaupun jauh sampai ke negeri Belanda. Cerita ini memberi pemahaman kepada kita bahwa hidup ini dipenuhi dengan politik dan hukum. Cerita ini mengamanatkan kepada kita bahwa kita harus menghargai budaya yang berlaku di daerah kita. Roman ini mengingatkan kita untuk menjauhi larangan-larangannya.
Sudut pandang dalam roman ini yaitu menggunakan orang pertama pelaku utama. Unsur ekstrinsik dalam novel ini adalah A. Nilai sosial. Jika ingin menyelesaikan suatu masalah, terlebih dahulu harus merundingkan dan dipikirkan secara matang agar masalah dapat selesai tanpa merugikan pihak lain. Yang B. Nilai agama. Pernyataan bahwa dalam agama Islam tidak ada dan tidak diperbolehkan bila menikah dengan saudara sendiri. C. Nilai budaya. Menyebutkan beberapa unsur kebudayaan Melayu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.